Tapi kan saat itu kalau mereka pindah ke Sinai sama aja ini jadi penduduk Mesir. Karena kan Sinai punya Mesir. Nah, Mesir tidak mau itu. Gitu. Makanya sejak saat itu pintu perbatasan Rafah dan Mesir itu dipertebal dan dikasih listrik. Lah, ketika itu para pengungsi yang sering keluar dari Rafah itu lewat mana mereka? Lewat pintu resmi. Mereka lewat resmi. perbatasan yang ada perusahaan halal yang bayar $5.000. $5.000. Oh, itu yang jahat dulu gitu. Iya, itu dia. Mereka itu di negaranya masing-masing. Mereka lu aja justru yang lewatin yuridiksi kan sebenarnya. Sebenarnya ada satu titik ketika saat itu seluruh dunia itu mulai berpikir secara seimbang. Oke, Hamas juga salah, tapi Israel juga salah, bla bla bla. Sampai di situ seandainya saat itu perang berhenti, pikir akan mengundang simpati publik. Oh, kita tuh negara yang kuat, kalian jangan main-main sama kami, gitu. Tapi justru gara-gara itu masyarakat melihat apa-apaan sih, gitu loh. Senjata kalian juga kuat dari Amerika kan? Ketika kita memboikot Amerika, habis kan kalian, gitu loh. Iya. Sekarang Amerika juga lagi menderita nih guys. Lagi menderita. Ini menarik banget ya bahwa ternyata ya ini qadarullah sih ini ya. Maksudnya Qatar bikin drama ngambek gitu. Kalau nggak mau, lu nggak bisa ngobrol selain lewat gua kan bilang gitu ya maksudnya kan. Lu nggak serius, lu nggak bisa ngomong sama Hamas. Jadi kayaknya kalau kita lihat nih, oke lah Gaza kecil, peralatannya sedikit, tapi nothing tulus. Lu mau damai, oke, nggak damai juga nggak apa-apa, gue juga siap mati soalnya gitu kan. Dari proses ngambek itu apa nextnya? Setelah dari proses ngambek itu, akhirnya maka dia akan berpikir kos perang harus lebih kecil daripada keuntungan yang nanti akan didapatkan. Sekarang kos perang itu udah lebih besar, ya kan? Contoh, kalau kita berpikir seperti Donald Trump, roket-roket yang dilontarkan oleh gerakan Ansarullah Hutsi di Yaman. Oke, meledak di langit. Oke, ditangkis sama Iron Dome dan lain sebagainya. Cuma sekali 2 kali aja kena ke Tel Aviv. Tapi gara-gara itu penerbangan internasional itu berhenti 2 jam. 1 jam sebelum roket dilepaskan dan 1 jam setelah roket dilepaskan. Oh, rugi tuh ya? Rugi. Dia coba tuh main ke Lebanon, ke Beirut. Ternyata tampaknya ada yang menasihati Hizbullah untuk tidak memperpanjang perang. Karena itulah yang dicari oleh Netanyahu. Oh, makanya akhirnya seolah-olah menang jadi. Bukan seolah-olah menang ya. Tiba-tiba aja gencatan senjata. Oke. Gitu loh. Karena mungkin salah satu yang disampaikan kepada Hizbullah oleh negara-negara mediator, entah Iran, entah Qatar, entah mana gitu ya. Kalau perang ini terus-menerus diperpanjang, ini hanya akan memindahkan luka Gaza ke Lebanon. Cuma jadi lubang baru. Aja. Oh, jadi dia punya Bashar itu akan melawan. Dan semua orang juga akan mengira perang saudara akan terjadi kembali di Suriah. Tapi di sini cerdiknya para pejuang Suriah, mereka tidak ingin menciptakan perang baru, mereka hanya ingin mengusir Bashar. Jenderal-jenderalnya Bashar al-Assad itu dibujuk terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Bashar, sehingga yang jadi tujuan kami itu cuma Bashar aja udah. Nah, sampai di sini ke Cina, gitu loh. Mulai merapat ke Cina, terus sebagian minyaknya udah mulai dijual ke Cina dan lain-lain sebagainya. Turki juga apalagi udah mulai seperti itu, ya kan? Dan uniknya, ini negara yang berbatasan dengan Israel gitu ya. Uniknya, Suriah sendiri sekarang ternyata statement-statementnya itu tidak terpancing untuk memerangi Israel, sekaligus juga tidak terpancing lagi untuk melakukan genosida kepada keluarganya Assad, dan tidak terpancing untuk melawan Rusia. Justru menteri-menterinya Rusia itu pada bilang kami siap membangun kembali ikatan dengan Suriah yang baru. Ini malah jadi nggak ada alasan kan? Iya, ini malah lebih menakutkan lagi gitu. Ya kalau nanti Israel memperluas perang kemana-mana, gitu kan, mereka akan jadi musuh semua orang nanti. Betul, cari musuh baru. Nah, berarti kalau misalnya ceasefire terjadi, rugi dong Netanyahu sekarang? Sangat rugi. Makanya panik ini dia. Panik, dia sangat-sangat panik. Makanya, coba yang terjadi gimana? Di Gaza, di Lebanon, di Yordania, di mana-mana perayaan ya nggak, kembang api apa segala takbiran kayak malam tahun baru, malam tahun Idul Fitri. Sedangkan kalau di Israel yang terjadi apa? Demonstrasi besar-besaran, mengecam kita kalah dan seterusnya. Itu. Berarti sampai sekarang belum ada statement Netanyahu ya? Sudah ada tadi siang. Ngomong gimana nih? Gitu. Dia kan tadi siang ngomong Hamas mencoba mengkhianati kesepakatan. Cuman tadi dia ngelempar wacana aja gitu. Tapi nggak ada ini dengan senjata, dengan mobil segala macam, nunjukin bahwa ceasefire ini bukan berarti mereka kalah. Mereka masih ada. Nah, mereka masih ada dan kuat. Dia masih di situ gitu ya. Mau lanjut ayo gitu kan. Malah di sekitar 2 jam setelah pengumuman ceasefire itu, pejuang itu nembakin roket ke daerah Nir Am 2 kali. 2 kali. Nakal-nakal juga ya. Nakal-nakal juga. Apa artinya? Ceasefire ini sangat berarti bagi para pengungsi dari kalangan pemukim
yang radius 20 mil. Kan Hamas nggak digituin. Karena mereka juga nggak tahu posisinya kan. Selain itu, yang di luar negeri adanya di Doha. Nggak mungkin mereka nyerang Doha. Masalah mereka. baru. Iya, masalah baru. Ya kan? Maka saya yakin dalam waktu 42 hari gencatan senjata tahap pertama ini, mereka akan berusaha mencari musuh-musuh baru. Ya, mereka akan berusaha memancing Duthamin atau kutukan dekade ke-8. Mungkin akan menjadi ancaman baru juga nih buat mereka. Itu tapi kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Ya. Donald Trump ini agak ngeri karena kemarin di zaman Donald Trump itu cukup tenang dunia ini. Ya. Tapi ya dia ternyata berhasil memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Al-Quds. Itu yang menjadi persoalan. Tampaknya Donald Trump ini akan mencari perdana menteri yang baru bagi Israel, orang yang bisa dia pegang dan orang yang menciptakan stabilitas dulu. Karena kerusakan ekonomi Israel dan kawasan Timur Tengah secara umum itu sangat besar. Ya kan? Maka Donald Trump akan memulihkan itu dulu, dan Donald Trump akan lebih mengutamakan mengambil dulu jalur dagang atau aset-aset dagang dia yang udah mulai berbelok ke Cina, mulai berbelok ke Rusia, berbelok ke Turki, atau bahkan ya emang diambil sama Iran dan seterusnya gitu loh. Donald Trump akan fokus ke sana dulu. Karena dia pedagang sih, gitu. Maksudnya dia nggak mau menuruti agenda-agenda yang dijalankan, karena ini kerusakan ini segala macam ekonomi dia membetulin lagi gitu kan. Terus kemudian ada konspirasi membakar Los Angeles supaya ini gua kasih masalah kayak gitu misalnya. Ada nggak sih urusan-urusan karena pergantian ini politik dari Biden kemudian injury time sebelum dia ganti dia bikin sesuatu yang harum gitu misalnya, atau juga karena mungkin Trump ditakutkan akan berbeda agendanya dengan yang sudah ditetapkan? Sangat bisa, tapi saat ini situasi di Amerika sendiri yang saya lihat, Biden itu udah kayak boneka aja.